Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Tiara Aini, NPM 1000601181110 dengan dosen pembimbing Ibu Anneke Iswani, DRA MSI, dari Program Studi Statistika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Bandung, akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Penerapan Regresi Binomial Negatif dalam memodelkan angka kelahiran remaja usia 15-19 tahun di Indonesia pada tahun 2017. Duluan, analisis regresi yaitu sebuah metode yang berfungsi untuk menganalisis hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat yang merupakan data kontinu. Jika variabel terikatnya merupakan data diskrit, maka analisis yang digunakan adalah analisis regresi Poisson. Pada regresi Poisson harus memenuhi asumsi ekuidispersi, yaitu asumsi nilai varians rata-rata dari data adalah sama. Namun, pada data diskrit jarang mengalami kondisi overdispersi, yaitu keadaan di mana nilai varians lebih besar dari rata-rata. Model regresi alternatif yang baik untuk data yang mengalami kondisi overdispersi adalah model regresi binomial negatif, yang dapat memodelkan data yang mengalami overdispersi tanpa harus menghilangkan kondisi overdispersi yang berasal dari data. Salah satu data yang merupakan data diskrit adalah angka kelahiran remaja usia 15-19 tahun. Angka kelahiran remaja usia 15-19 tahun merupakan jumlah kelahiran per 1000 perempuan yang berusia 15-19 tahun. Berdasar pada Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia, angka kelahiran pada remaja perempuan yang berusia 15-19 tahun terbilang relatif tinggi. Pada tahun 2017, angkanya mencapai 36 per 1000 perempuan. Tujuan dari penelitian ini yang pertama adalah memperoleh hasil dari penerapan regresi binomial negatif dalam memodelkan angka kelahiran remaja usia 15-19 tahun di Indonesia pada tahun 2017. Yang kedua, mengetahui faktor apa saja yang berpengaruh secara signifikan terhadap angka kelahiran remaja usia 15-19 tahun di Indonesia pada tahun 2017. Selanjutnya, metodologi penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia, Survei Sosial Ekonomi Nasional, serta Survei Angkatan Kerja Nasional berdasarkan publikasi Badan Pusat Statistik Indonesia. Unit penelitian yang digunakan yaitu 34 provinsi di Indonesia, dengan variabel Y yang digunakan adalah angka kelahiran remaja usia 15-19 tahun, X1-nya rata-rata lama sekolah penduduk perempuan, X2-nya persentase penduduk miskin, X3 penduduk perempuan berusia 15-19 tahun yang bekerja, X4 indeks Gini, dan X5 persentase penduduk perempuan berusia 15-19 tahun yang pernah kawin. Langkah analisis data pada penelitian ini yang pertama adalah mendeskripsikan data, yang kedua pemeriksaan multikolinearitas, yang ketiga pemodelan regresi Poisson, yang keempat pemeriksaan overdispersi, yang kelima pemodelan regresi binomial negatif, dan yang terakhir pemilihan model terbaik. Hasil penelitian dan pembahasan, yang pertama deskriptif data diperoleh, rata-rata pada Y-nya adalah 41,7059. Selanjutnya, pemeriksaan multikolinearitas diperoleh bahwa pada masing-masing variabel bebas tidak terjadi multikolinearitas. Pada model regresi Poisson diperoleh modelnya adalah μi sama dengan eksponen 5,048 dikurangi 4,470 kali 10 pangkat min 2 X1 ditambah 8,171 kali 10 pangkat min 3 X2 dikurangi 3,848 kali 10 pangkat min 7 X3 dikurangi 4,42 X4 ditambah 5,548 kali 10 pangkat min 2 X5. Selanjutnya, pada pengujian simultan diperoleh nilai statistik uji G-nya pada regresi Poisson sebesar 96,105 dengan nilai C kuadratnya 11,1, sehingga berdasarkan kriteria uji diperoleh kesimpulan bahwa H0 ditolak, yang artinya paling sedikit ada satu variabel bebas yang berpengaruh secara signifikan terhadap angka kelahiran remaja usia 15-19 tahun di Indonesia pada tahun 2017. Dari hasil pengujian parsial diperoleh bahwa pada model regresi Poisson, variabel indeks Gini dan persentase penduduk perempuan berusia 15-19 tahun yang pernah kawin berpengaruh secara signifikan terhadap angka kelahiran remaja usia 15-19 tahun di Indonesia pada tahun 2017. Pemeriksaan overdispersi diperoleh nilai dispersinya adalah 3,646929 yang lebih dari 1, maka dapat disimpulkan bahwa pada model regresi Poisson data mengalami kondisi overdispersi. Selanjutnya, model regresi binomial negatif diperoleh modelnya adalah μi sama dengan eksponen 5,075 dikurangi 4,187 kali 10 pangkat min 2 X1 ditambah 8,994 kali 10 pangkat min 3 X2 dikurangi 3,223 kali 10 pangkat min 7 X3 dikurangi 4,722 X4 ditambah 5,935 kali 10 pangkat min 2 X5. Selanjutnya, pada pengujian simultan diperoleh nilai statistik uji G pada regresi binomial negatif sebesar 24,211 dengan nilai C kuadratnya 11,1, sehingga berdasarkan kriteria uji diperoleh kesimpulan bahwa H0 ditolak, yang artinya paling sedikit ada satu variabel bebas yang berpengaruh secara signifikan terhadap angka kelahiran remaja usia 15-19 tahun di Indonesia pada tahun 2017. Dari hasil pengujian parsial pada regresi binomial negatif diperoleh hasil bahwa pada model regresi binomial negatif variabel indeks Gini dan persentase penduduk perempuan berusia 15-19 tahun yang pernah kawin berpengaruh secara signifikan terhadap angka kelahiran remaja usia 15-19 tahun di Indonesia pada tahun 2017. Selanjutnya, pemilihan model terbaik. Dipilih model terbaiknya adalah variabel X2, X4, dan X5 dengan IC terkecil yaitu 268,28 dan model yang diperoleh yaitu μi sama dengan eksponen 4,750808 ditambah 0,012731 X2 dikurangi 5,088598 X4 ditambah 0,066272 X5. Kesimpulan, pada model regresi Poisson data mengalami kondisi overdispersi, maka alternatif model yang digunakan adalah regresi binomial negatif untuk memodelkan data yang mengalami kondisi overdispersi. Dari hasil analisis
regresi binomial negatif pada data angka kelahiran remaja usia 15-19 tahun di Indonesia pada tahun 2017 diperoleh model regresinya adalah mu I sama dengan eksponen 5,075 dikurangi 4,187 kali 10 pangkat min 2x1 ditambah 8,994 kali 10 pangkat min 3x2 dikurangi 3,223 kali 10 pangkat min 7x3 dikurangi 4,722x4 ditambah 5,935 kali 10 pangkat min 2x5. Variabel indeks gini dan persentase penduduk perempuan berusia 15-19 tahun yang pada kawin berpengaruh terhadap angka kelahiran remaja usia 15-19 tahun di Indonesia pada tahun 2017. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.